Oh, ini tenda-tenda mulai membuka, kita lihat. Subhanallah. Jam 6 pagi pas. Kita lihat tenda-tenda satu persatu. Oh, ada motornya ya. Dan jam 6. Oh, ini tenda-tenda mulai membuka, kita lihat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi sahabat semua. Semoga semuanya sehat selalu dan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, pagi ini saya di kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, dan saya berada di pelatarannya. Ya, cuaca pagi ini cukup cerah ya. Kami semua kebetulan sudah selesai menjalankan ibadah sholat subuh di Masjid Nabawi ini, dan setelahnya kami berada di pelataran ini dan melihat proses detik-detik membukanya payung Nabawi ini. Sahabat semua, kita tahu bahwa Masjid Nabawi ini adalah salah satu dari 3 masjid suci. Yang pertama kita tahu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi ini. Selain itu di Masjid Nabawi ini ada makam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di antara rumah Nabi dan mimbarnya adalah taman dari taman-taman surga, tempat mustajab untuk berdoa yang disebut adalah Rodhoh. Itu juga kalau kita beribadah di dalam masjid ini, pahalanya akan berlipat 1000 kali. Masya Allah. Pagi ini kami di pelataran menikmati dan melihat itu indahnya payung-payung pelataran Masjid Nabawi ini dalam proses membuka. Di Masjid Nabawi ini selain pahalanya yang luar biasa 1000 kali lipat gitu kalau kita masuk di dalamnya, ya Allah, itu indah sekali gitu dan menakjubkan, dan kerasaan ada di dalamnya. Insya Allah itu sangat nyaman sekali membuat betah di dalamnya. Dan kita tahu kalau kita keluar di depannya pun ada payung-payung yang sangat menjadi perhatian itu semua pengunjung atau semua umat yang beribadah di masjid ini. Udah mulai sempurna tendanya untuk menutup. Jadi sekitar jam 6 pagi tenda-tenda ini membuka. Nah, alhamdulillah sekarang udah ketutup rapat. Payung raksasa di pelataran Masjid Nabawi ini kalau tidak salah berjumlah sekitar 250 ya, mungkin lebih gitu. Ini merupakan inovasi teknologi dan demi untuk kenyamanan jamaah, berfungsi untuk melindungi dari panas terik dan hujan, dan otomatis bisa membuka atau menutup sesuai dengan kondisi cuaca, dan dilengkapi juga dengan kipas kabut pendingin, nambah indahnya arsitektur masjid ini. Subhanallah. Di area pelataran ini banyak orang lalu layang ya, mungkin mau keluar mencari sarapan gitu ya, tapi juga masih banyak yang tinggal di sini tuh duduk-duduk santai. Kemudian juga banyak rombongan-rombongan yang ada tausiah gitu ya, atau mungkin kegiatan aktivitas lain untuk koordinasi tentang aktivitas yang akan dijalankan dalam prosesi ibadah di sekitar Masjid Nabawi ini. Nah, kita lihat di sini misalnya ini rombongan kami sedang ada tausiah dari pimpinan Ulul Albab Bapak Ustadz Yana tuh, sambil menikmati indahnya pagi ini di pelataran Masjid Nabawi. Oh iya sahabat semua, kita tahu nama Masjid Nabawi ini di kota Madinah, dan ini jaraknya cukup jauh dengan Mekah, kurang lebih sekitar 450 km. Itu kalau ditempuh dengan bis kurang lebih memakan waktu 5 sampai dengan 7 jam. Tapi kalau ditempuh dengan kereta cepat itu kurang lebih sekitar 2,5 jam.
Sahabat semua, yang kita lihat saat ini adalah payung yang berada di dalam Masjid Nabawi. Jadi tidak hanya di pelataran luar, tapi di dalamnya juga ada payungnya. Alhamdulillah saya bisa melihat secara langsung proses detik-detik menutupnya payung di dalam Masjid Nabawi. Kelihatannya payungnya ini lebih kecil dibanding di luar nih. Masya Allah, indah sekali nih. Kita lihat. Oke, di sekitar Masjid Nabawi ini juga ada masjid-masjid yang sangat bersejarah dan penting untuk dikunjungi, dan kita bisa juga dengan jalan kaki seperti Masjid Qumamah. Kita tahu bahwa masjid ini tempat Nabi sholat id dan istiqo. Kemudian juga ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan Masjid Imam Bukhari. Oke, di Madinah ini juga ada Masjid Quba yang jaraknya sekitar 4 km atau tidak jauh, kurang lebih mungkin dengan kendaraan umum itu sekitar 10 menit dari Masjid Nabawi. Dan kita tahu keutamaan Masjid Quba ini, kalau kita sholat sunnah di sana itu pahalanya setara dengan kita melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah. Biasanya jamaah ketika ke Madinah ini juga akan diajak ke ziarah dan atau city tour, misalnya ke Makam Baqi, terus juga ke Jabal Uhud, itu terus ke Masjid Qiblatain, itu juga biasanya mampir ke kebun kurma itu. Terus kalau dulu gitu kita itu sempat diajak ke Jabal Mahnet dan membuktikan bahwa mobil bisa berjalan tanpa mesin. Ini salah satu sudut kota Madinah, banyak pedagang kaki lima. Sahabat semua, sampai di sini video kali ini. Saya turut mendoakan semoga kita semua dapat undangan dari Allah untuk beribadah ke tanah suci Masjidil Haram dan arah sana, Masjid Nabawi ini. Masjid Nabawi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.